pasir. Tanah yang saya maksud lempung, tanah liat atau pasir. Nah ini banyak yang nggak ngerti ya. Nabi Adam alaihissalam itu tanahnya berasal dari surga atau dari bumi. Nah mulai khilaf pendapat santri dan santriwati, beda pendapat. Lawang ini cucunya nggak ngerti asal usul kakeknya, repot tuh ya. Nggak paham, tubuhnya sendiri nggak paham. Nabi Adam alaihissalam itu asalnya, ya, zatnya, campurannya diambil dari bumi. Diambil dari bumi. Berarti dulu mana? Nabi Adam atau bumi? Bumi. Jadi bumi sudah ada. Baru setelah itu ada Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Adam itu dari mulai turun ke bumi sampai sekarang itu jutaan tahun atau ribuan? Ribuan, nggak sampai jutaan. Lah itu kok ditemukan fosil jutaan tahun, itu makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Artinya sebelum Nabi Adam bumi sudah ada makhluk-makhluk lain yang sampai sekarang makhluk itu pun masih punya anak pinak, punya keturunan, masih hidup. Ya masih hidup seperti ikan-ikan di lautan ya dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Nabi Adam alaihissalam dikatakan diciptakan dari tin. Tin itu apa? Bahasa Jawanya lempung. Tanah liat. Nah, tanah liat itu apa? Tanah yang bercampur dengan pasir. Jadi tanah ada pasirnya, itu tanah dengan air. Tanah dengan air itu namanya tanah liat. Jadi kalau enggak ada airnya, maka dia tidak bisa dikatakan tin. Ya dikatakan tin karena bercampur ada air. Makanya manusia itu tidak bisa lepas dari unsur air di tubuhnya ini. Ini jasad ini kalau nggak ada airnya mati atau nggak mati? Mati. Nah, diambil dari mana? Memang diciptakannya di jannah, di surga. Diciptakannya di surga, jannah. Tapi asalnya bahannya diambil dari bumi. Apa itu? Yaitu ada pasir warna merah, ada pasir warna putih, ada pasir warna hitam. Dibawa ke langit, dibawa ke langit, ke surga, ke jannah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ngambil? Yang tugas ngambil siapa? Awalnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bicara singkat saja ya, karena kalau saya preteli satu persatu sejarah begini nanti Anda juga ngapalkannya repot. Tapi nggak apa-apa, ini harus tahu, ini ilmu, ini penting. Jadi Nabi Adam itu unsurnya dari tanah, diciptakannya di langit, di surga, yang menciptakan langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh malaikat untuk ngambil bahan-bahannya dari bumi. Malaikat yang disuruh pertama kali adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah ketika malaikat Jibril turun ke bumi mau ngambil tanahnya bumi, buminya berdoa, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Bumi yang ngomong, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jangan ambil bagian dari tubuhku ini. Lah bumi yang ngomong begitu, malaikat Jibril balik, mundur. Kenapa? Lah urusannya ini bumi minta tolong sama Allah. Bumi minta tolong sama Allah, takut malaikat. Nah sampai akhirnya berapa malaikat diutus mundur semua. Yang berhasil adalah malaikat Israil alaihissalam. Jadi malaikat Israil datang ke bumi, kemudian mau ambil tanah, buminya bilang, aku berlindung kepadamu dari Allah, aku berlindung kepada Allah darimu agar engkau tidak bisa mengambil bagian tanahku ini. Maka malaikat Israil berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau ya, sehingga aku tidak bisa menjalankan perintah Allah. Jadi saya harus berhasil, harus sukses. Pokoknya kamu berlindung sama Allah, aku juga berlindung sama Allah. Ini kalau aku nggak sukses juga nanti dapat murkanya Allah. Akhirnya malaikat Israil yang berhasil ambil bahannya dari bumi. Karena itulah yang ditugaskan mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israil alaihissalam. Karena yang berjasa mengambil bahannya malaikat Israil alaihissalam. Berarti perkenalan Anda dengan malaikat Israil itu indah atau enggak indah? Indah atau enggak indah itu? Indah. Malaikat Israil itu berjasa loh. Kalau malaikat Israil gagal, kamu semua enggak ada. Saya enggak ada.
Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, malaikat Israel akhirnya mampu ngambil pasir 3 warna. Makanya manusia itu bentuknya nanti jadinya macam-macam. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kematangan merah. Ya, ada kulitnya yang rodok mentah jadi hitam gitu kan. Ada yang kulitnya putih, ya macam-macam. Karena apa? Bahannya juga macam-macam. Nah, dibawa ke langit bahan ini, dibawa ke surga, maka dicampur jadi satu, ditambah air sedikit. Nah, setelah ditambah air, jadilah tanah liat. Nah, tanah liat ini kemudian dibentuk jadi manusia. Nah, manusianya itu besarnya situna dzira, 60 lengan, alias kurang lebih 30 meter. 30 meter di surga. Nah, saat itu di surga udah ada kehidupan atau belum? Ya, ada kehidupan atau belum? Malaikat ada di situ. Ada malaikat. Yang belum ada manusia yang belum ada. Malaikat ada, lihat semuanya itu. Ini ada ciptaan Allah yang baru nih. Ya, ciptaan Allah yang baru. Jadi Nabi Adam itu belum jadi manusia, baru adonan tanah, wujud tanah liat, sudah membuat malaikat kaget. Terutama ada satu yang sangat terkejut dan agak penasaran serta iri. Siapa itu? Iblis. Ya, iblis. Iblis itu golongan jin. Dikatakan golongan jin yang terkuat. Marganya iblis. Mudah-mudahan Anda kenal semua. Marganya iblis. Ini golongan jin yang terkuat. Nah, iblis ini dia meniti karir dari kecil. Iblis punya pangkat. Ya, punya pangkat. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan masih wujud tanah, iblis penasaran. Ini kok bentuknya besar dan kena angin mengeluarkan suara. Yang mengeluarkan suara, belum ada ruhnya, mengeluarkan suara. Iblisnya takut. Kemudian oleh Allah Ta'ala ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Begitu dikasih ruh, langsung pertama kali yang membuka adalah matanya. Yang buka mata. Begitu mata buka di surga. Surga itu jannah. Jannah itu apa? Kebun serba hijau. Jadi jumlah tanaman di surga itu unlimited. Tidak terhitung. Pohon, kembang, macam-macam semua di surga jumlahnya tak terhitung. Karena surga itu ya buat pendekatan pada manusia seluas bumi dan langit. Lebih luas dari itu. Kebun yang luasnya seluas bumi dan langit. Biar manusia agak bisa mencerna gitu ya. Karena lebih dari itu. Lebih dari bumi dan langit. Jagat raya ini yang kasat mata ditaruh di alam akhirat itu seperti sebutir debu. Surga itu luasnya luar biasa. Begitu mata Nabi Adam itu kemasukan ruh, buka, lihat langsung pohon. Lihat pohon. Begitu sampai di perut, ruhnya lapar. Lapar. Nah, begitu lapar, lihat pohon, lihat buah, pengen ambil. Pinter tuh manusia itu ya. Pengen makan, tapi rohnya belum sampai kaki. Nah, makanya itu dikatakan manusia itu suka tergesa-gesa. Ya, suka tergesa-gesa. Memang seperti itu. Cepet, pinter gitu ya, kecepatan. Kalau bilang itu speednya mengalahkan tubuhnya. Ya, speednya mengalahkan tubuhnya. Mesinnya mengalahkan bodinya. Mesinnya hebat, cuman bodinya kalah cepat. Jadi otaknya lebih kuat daripada badannya. Nah, Nabi Adam alaihissalam seperti itu di surga sendirian. Akhirnya merasa kesepian. Ya, merasa kesepian. Maka sama Allah Ta'ala diciptakan yang namanya wedok. Namanya wedok. Bahasa kerennya wanita atau wanita. Masih khilaf ulama yang betul wanita atau wanita. Ya, terserah lidah masing-masing. Ada yang wanita, ada wanita. Hawa. Jadi Hawa itu hayah, hidup. Ya, hidup. Nah, kalau Adam dari adim,
kulit sawo mateng. Ya, kulit sawo mateng karena dari tanah liat, maka namanya Adam. Dari warnanya dikasih nama Adam. Hawa dari kehidupan, hidup. Nah, Nabi Adam itu ketemu Siti Hawa di surga. Loh, kesepian, begitu ketemu Siti Hawa, kosong itu menjadi terisi. Ya, kosong menjadi terisi. Disitulah Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Ya, diciptakannya perempuan ini agar engkau bisa menemukan kedamaian bersamanya. Jadi kalau nggak ada perempuan, hidupmu nggak akan damai, saudara-saudara. Wahai kaum wanita, selamat adalah sakinah, kedamaian, ketenangan yang Allah turunkan untuk kaum pria. Jadi pria jangan pernah menghina wanita. Wanita jangan pernah merasa lebih hebat dari pria. Karena kalau nggak ada pria, siapa yang kamu damaikan? Masa kamu damaikan dirimu sendiri sesama? Naudzubillah min dzalik. Nah, akhirnya Allah Ta'ala jadikan Sayyidina Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam berpasangan. Berpasangan. Cuman sifatnya berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya, dari tanah dicampur air. Makanya lelaki itu lebih banyak menggunakan akalnya kebanding perasaannya. Ya, akalnya dibanding perasaannya. Artinya diciptakan dari benda mati. Sementara perempuan itu diciptakan dari kaum pria, dari kehidupan yang sudah hidup. Maka diciptakanlah wanita. Makanya wanita lebih banyak menggunakan perasaannya ketimbang akalnya. Makanya jangan mengatakan wanita bodoh, laki-laki pandai. Bukan. Tapi sesuai fungsinya. Memang fungsi wanita adalah menenteramkan dengan jiwa, bukan seperti pria yang menggunakan akal untuk mengurus wanita. Masing-masing punya fungsi. Jangan saling merendahkan, jangan saling menghinakan, tapi keduanya saling melengkapi. Boleh dilanjut? Ya, saya seperti dosen di sebuah kampus.